Mengapa Indonesia semakin tertinggal dibandingkan Malaysia? Analisis mendalam. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga di Asia Tenggara yang selama puluhan tahun berjalan beriringan dalam berbagai aspek pembangunan. Keduanya memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan ekonomi yang serupa, serta sama-sama kaya akan sumber daya alam. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan kedua negara ini mulai menunjukkan perbedaan signifikan. Jika dibandingkan secara ekonomi dan indikator pembangunan lainnya, Malaysia tampak semakin maju dan mampu bersaing di panggung global, sementara Indonesia relatif tertinggal. Pertanyaannya, mengapa Indonesia semakin tertinggal dibandingkan Malaysia? Analisis mendalam berikut akan mengurai berbagai faktor yang menjadi penyebab utama fenomena ini. 1. Perbedaan dalam tata kelola pemerintahan dan korupsi. Salah satu faktor fundamental yang menyebabkan perbedaan perkembangan antara Indonesia dan Malaysia adalah tata kelola pemerintahan. Malaysia selama ini dikenal sebagai negara dengan birokrasi yang relatif efisien, transparan, dan minim korupsi dibandingkan Indonesia. Transparency International secara konsisten menempatkan Malaysia di posisi yang lebih baik dalam indeks persepsi korupsi, Corruption Perception Index, dibandingkan Indonesia. Korupsi yang meluas di Indonesia menjadi beban yang sangat berat bagi kemajuan ekonomi. Dana pembangunan seringkali tersedot untuk kepentingan pribadi. Sementara pelayanan publik dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat banyak terbengkalai. Ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang rumit juga menjadi penghambat investasi asing dan domestik di Indonesia. Sebaliknya, Malaysia mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan aturan yang lebih jelas dan penegakan hukum yang lebih konsisten. 2. Infrastruktur dan konektivitas. Konektivitas fisik merupakan salah satu indikator penting kemajuan suatu negara. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah mobilitas manusia dan barang, menurunkan biaya produksi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Malaysia jauh lebih unggul dibanding Indonesia. Malaysia telah membangun infrastruktur jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi yang modern dan terintegrasi dengan baik. Infrastruktur tersebut memudahkan akses antar wilayah dan membuka peluang baru dalam perdagangan dan pariwisata. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan besar karena kondisi geografisnya yang berupa ribuan pulau. Namun, di samping faktor geografis, pembangunan infrastruktur di Indonesia juga terhambat oleh perencanaan yang kurang matang, dana yang terbatas, serta tumpang tindih regulasi antar instansi pemerintah. 3. Pendidikan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia, SDM, yang berkualitas merupakan aset terpenting dalam era ekonomi modern yang berbasis pengetahuan. Malaysia telah melakukan investasi besar-besaran di sektor pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang diterapkan di Malaysia lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja global, dengan penekanan pada penguasaan bahasa Inggris dan teknologi informasi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah serius dalam bidang pendidikan, seperti ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kualitas guru yang belum merata, serta rendahnya tingkat literasi dan kemampuan bahasa asing. Akibatnya, tenaga kerja Indonesia kurang kompetitif jika dibandingkan dengan Malaysia, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing negara. 4. Kebijakan ekonomi dan investasi. Malaysia dikenal sebagai salah satu negara yang paling terbuka terhadap investasi asing langsung, Foreign Direct Investment (FDI), di Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia menyediakan insentif dan fasilitas yang menarik bagi investor asing, seperti zona ekonomi khusus dan kemudahan perizinan. Kebijakan fiskal dan moneter Malaysia juga cenderung stabil, memberikan kepastian bagi pelaku bisnis. Indonesia, di sisi lain, meskipun memiliki pasar domestik yang sangat besar, masih menghadapi berbagai kendala seperti regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang berbelit, serta ketidakpastian kebijakan.
Contohnya adalah peraturan yang sering berubah-ubah dan tingkat pajak yang relatif tinggi bagi beberapa sektor usaha. Hal ini membuat investor asing ragu untuk menanamkan modalnya secara besar-besaran di Indonesia. Dampaknya, Malaysia mampu menarik lebih banyak investasi yang kemudian mempercepat pertumbuhan industrinya. 5. Diversifikasi ekonomi. Malaysia telah berhasil melakukan diversifikasi ekonomi sejak lama, menjauh dari ketergantungan pada sektor primer seperti minyak kelapa sawit dan gas. Sektor manufaktur, jasa, dan pariwisata di Malaysia berkembang pesat dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Industri elektronik dan teknologi tinggi, misalnya, sudah menjadi salah satu kontributor utama PDB Malaysia. Indonesia, meskipun kaya sumber daya alam, masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan minyak mentah. Ketergantungan pada sumber daya alam ini membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Sektor manufaktur dan jasa di Indonesia belum berkembang secara optimal, sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. 6. Stabilitas politik dan sosial. Stabilitas politik dan sosial merupakan faktor penting yang menentukan kepercayaan investor dan pelaku usaha. Malaysia relatif stabil secara politik dengan sistem pemerintahan parlementer yang berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa tantangan internal. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Konflik sosial, isu-isu etnis dan agama, serta ketegangan politik kerap muncul, mengganggu stabilitas nasional. Meskipun demokrasi di Indonesia terus berkembang, inkonsistensi dalam penegakan hukum dan ketidakpastian politik seringkali menjadi sumber kekhawatiran bagi investor. 7. Pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dalam era revolusi industri 4.0, kemampuan suatu negara untuk mengadopsi dan mengembangkan teknologi menjadi kunci keberhasilan ekonomi. Malaysia telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan teknologi digital dan inovasi, termasuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIIK), serta pengembangan startup teknologi. Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dengan populasi muda yang melek teknologi, masih tertinggal dalam hal ekosistem inovasi dan adopsi teknologi di sektor industri. Regulasi yang kurang mendukung dan kurangnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha menjadi hambatan utama. 8. Peran pemerintah dan visi jangka panjang. Visi jangka panjang yang jelas dan konsisten dari pemerintah Malaysia sangat berperan dalam kesuksesan pembangunan negaranya. Malaysia memiliki Rencana Malaysia, Malaysia Plans, yang terstruktur dengan baik dan dijalankan secara disiplin selama beberapa dekade. Rencana ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan teknologi. Sementara itu, Indonesia seringkali menghadapi permasalahan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang kurang terintegrasi dan konsisten. Perubahan kebijakan yang terjadi setiap pergantian pemerintahan dan isu-isu politik internal mengganggu kontinuitas pembangunan. Hal ini menyebabkan proyek-proyek strategis kerap tertunda atau bahkan batal, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju di masa depan, mengingat kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, dan posisi strategis di Asia Tenggara. Namun, sejumlah faktor mendasar menghambat kemajuannya bila dibandingkan dengan Malaysia. Tata kelola pemerintahan yang kurang efektif, korupsi yang masih merajalela, infrastruktur yang belum memadai, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta kebijakan ekonomi yang kurang kondusif menjadi penyebab utama ketertinggalan Indonesia.